Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, memiliki mesin anjungan Dukcapil Mandiri, pertama di Provinsi Lampung. Mesin ADM ini, diresmikan langsung oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handayani, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus mengatakan, mesin ADM ini, dapat membantu masyarakat mencetak KTP, KK, dan akta kelahiran. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, ungkap Bupati. Ia menambahkan, dengan kondisi geografi Kabupaten Tanggamus, mesin ini sangat memudahkan masyarakat untuk membuat berkas kependudukan. Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Ahmad Saifullah, sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Disdukcapil Tanggamus. Apresiasi itu bukan tanpa alasan, lantaran Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten pertama yang menempatkan mesin ADM di kecamatan. Memang ada di kota metro dan Bandar Lampung, tapi penempatannya berada di kantor Disdukcapil, ungkapnya. Dengan adanya mesin ADM di kecamatan, bisa memangkas biaya operasional masyarakat untuk membuat data kependudukan. Selain itu, dengan mesin ADM yang ada di kecamatan ini, dapat menghemat waktu masyarakat untuk membuat data kependudukan. Karena dengan jaringan yang sangat baik, pembuatan IKTP dan berkas lainnya bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Dari Tanggamus, Aan Nurangga melaporkan. Pulau Panggung bisa dijelaskan? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dan kemudian langsung dilanjut dengan launching mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Ini adalah suatu bentuk komitmen kami khususnya dari pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk mendukung bisa Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, di mana dengan adanya ADM ini akan memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Provinsi Lampung dan juga Dukcapil karena tentunya keberadaan mesin ini tanpa dukungan dan support dari provinsi dan juga pusat tidak akan terrealisasi. Tapi ini adalah inovasi yang kami lakukan khususnya dari Dinas Dukcapil pemerintah Kabupaten Tanggamus, karena kita melihat di sini bahwa kondisi geografi daripada Kabupaten Tanggamus ini tidak semua daerah itu dapat mudah dijangkau. Dengan adanya keberadaan ini, maka masyarakat akan dapat mencetak administrasi kependudukannya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan keberadaan di kecamatan ini sebenarnya baru ya, terutama yang ada di Provinsi Lampung, ditempatkan di kecamatan. Nah, mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang ini akan dapat dikembangkan di kecamatan-kecamatan yang lainnya, karena keberadaan ADM ini tidak hanya melayani untuk kecamatan di mana ADM ini ditempatkan, tapi juga bisa melayani untuk masyarakat atau penduduk yang berada di kecamatan-kecamatan sekitar. Seperti contohnya di Pulau Panggung, yang bisa melayani masyarakat yang dari Bengkulu, daerah Lamingan, ataupun dari Sumberjo. Dan ke depan, mudah-mudahan nanti di daerah-daerah yang agak jauh dari jangkauan, khususnya jauh dari ibu kota kabupaten, yang mudah-mudahan bisa juga nanti kita adakan ya mesin ADM ini. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita menjaga bersama-sama supaya umur manfaat daripada keberadaan mesin ADM ini bisa bersama. Ini akan menjadi program inovasi yang betul-betul bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Pak Kadis, pendalaman Pak Kadis ya terkait kegiatan ini Pak Kadis. Yang pertama, atas nama pembina provinsi adalah pembina daripada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, dan saya sudah laporkan ke Bapak Dirjen bahwa dengan launching ini pertama adalah mempermudah masyarakat yang jaraknya jauh daripada Dinas Kependudukan di Kabupaten Kota tadi yang disampaikan oleh Bunda, bahwa ini apresiasi yang dimana khusus untuk di Provinsi Lampung saja memang ada yang di kota metro dengan di kota Bandar Lampung, tetapi karena situasi yang ada penempatannya masih di dalam kantor. Nah, ini di kecamatan dengan tadi itu untuk mempermudah masyarakat yang jauh sehingga tidak perlu lagi harus ke Dukcapilnya. Dengan adanya di kecamatan mempermudah, dan tadi disampaikan bahwa tidak saja untuk kecamatan Pulau Panggung saja, tapi yang sekitarnya. Ini pertama berarti kan mengirit transportasi daripada masyarakat, dan kecepatan juga tadi setelah berkas-berkas selesai yang dilakukan oleh petugas, maka tidak perlu lagi mengantri. Ya paling hanya ngantri di sini pada waktu barcode, dan waktunya dengan jaringan yang sangat bagus itu tidak lebih dari 1 menit.
Nah ini sehingga tadi satu orang bisa langsung 3 dokumen. Kita ada namanya 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, bahkan sampai 7-in-1, 7 dokumen pada saat itu. Contoh ada nikah, ya kan, karena harus pecah kakak, kemudian KTP, nah itu seluruhnya lanjut. Jadi kami atas nama pemerintah Provinsi Lampung juga ucapkan terima kasih banyak kepada kepala daerah, baik bupati, wakil bupati dan jajaran, termasuk dari DPR yang telah mendukung. Mudah-mudahan inovasi yang dilakukan oleh Kadin Dukcapil ini akan menular kepada Dukcapil kabupaten kota lainnya, bahkan di Sumatera dan se-Indonesia. Kenapa di Sumatera? Saya selaku ketua forum Dukcapil Sumatera, dan ini akan kami sampaikan juga. Sampaikan, termasuk juga nanti kami akan posting juga di DPR yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kecamatan yang ada, karena juga kabupaten yang lain juga sama, kecamatan jauh-jauh. Dan ini merupakan juga barometer sehingga kepala daerah yang lain akan tergugah. Setidak-tidaknya dengan alat ini memang harganya cukup lumayan, namun kemudian bagi masyarakatnya ini akan sangat. Ini untuk menghindari juga pungli, ya. Jadi interaksi dengan tadi pencetakan kan. Kalau berkas diberikan, ya sudah. Yang tadinya mungkin diperlambat apa semua, ini tidak, mesin yang berjalan. Sehingga tidak ada lagi masa mesin kan mengatakan bayar dulu dong, tidak ada. Ya. Untuk belangkonya sendiri Pak, apakah akan selalu di-sub dari provinsi? Iya, jadi tidak provinsi saja, jadi Dirjen Dukcapil, ya. Jadi kami sebagai memfasilitasi pengambilan pada saat kabupaten kota mungkin tidak bisa datang ke sana atau dalam keadaan kosong, kami memang sudah punya stok yang dari Dirjen Dukcapil. Kita selalu menjaga ketersediaan. Ya. Bagi masyarakat yang belum mengerti digital seperti apa Pak? Yang pertama tadi sudah dilakukan sosialisasi. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Bunda bahwa nanti ada edukasi yang disampaikan, sosialisasinya berupa banner-banner. Dan nanti juga disampaikan mungkin kepada media yang lain, ya kan, informasi nanti kerjasama dengan Kominfo dan bahkan dari rekan-rekan media inilah penyampaiannya bagaimana untuk mengaksesnya. Insya Allah mudah kok, mudah. Ini kan hanya gini, datang kasihkan berkas, pada waktu cetaknya harusnya antri, ini tidak. Jadi langsung mudah ke sana. Gitu. Pak, izin untuk perawatan mesinnya sendiri seperti apa nih Pak? Ya, perawatan nanti kan ada dari operatornya tersendiri yang menjaga. Tadi yang disampaikan juga oleh Bunda, juga harapan dari seluruhnya bahwa ini harus dijaga karena ini apa? Mesin. Jangan sampai nanti karena tadi mungkin bunyinya tidak seperti kayak ATM, ya kan? Dilihat padahal mesin ada di dalam digoyang-goyang nih. Nah, itu jangan juga. Kenapa? Ini kan mesin ya, ada elektroniknya. Jadi kemungkinan rawan supaya juga dirawatnya jangan sampai nanti karena tidak paham, ya kan? Ya akhirnya mesin malah digoyang-goyang atau digebrek-gebrek gitu kan, akhirnya dirusak. Jadi kita jaga bersama lah. Perawatannya tetap. Karena nanti akan dilihat sendiri, karena kan setiap kertasnya harus tersedia, belangkonya tersedia, dengan pada waktu mengecek itu juga akan dilihat. Mudah-mudahan pertama jaringan listrik ini harus stabil. Jaringan listrik. Kemudian juga VPN, alhamdulillah di Pulau Panggung ini secara dari Telkom, karena kita juga memberikan dari Telkom, insya Allah kuat di sini, kuat sehingga tadi terlihat cepat. Sekian itu. Ya, terima kasih banyak. Keluarga, Bunda bangga Disdukcapil mampu berinovasi, ciptakan pelayanan dalam lukisan, terlihat damai dan teduh memandangnya. Telah banyak inovasi dan pembangunan